Ya, terima kasih Pak Margo. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan lancar ya puasanya. Amin. Pagi, Pak. Ya. Nah, Pagi. jadi untuk pertama kita saya coba share screen dulu. Pak Margo boleh diizinin untuk share screen, Pak? Caranya? Oh, udah, sorry Pak. Udah ya? Ini saya udah lihat ya. Nah, ini. Udah tampil belum, Pak? Udah. Oh iya. Nah, jadi untuk PJP online itu sendiri nanti teman-teman bisa masuk aja langsung ke websitenya itu century21.co.id. Ini depannya tinggal ditambahin aja PJP titik. Jadi kayak gini. Ini coba saya copy ke chat aja ya. Chatnya di mana ya? Bisa. Nah, itu alamatnya. Oh ya. Ya. Jadi setelah masuk ke dalam halaman ini, jadi untuk yang bisa mengakses ke dalam PJP online ini, itu hanya untuk marketing associate dan juga untuk member broker, Bapak Ibu. Nah, marketing associate ini nanti tugas itu dia untuk melakukan penginputan PJP online. Nah, di sini saya coba login menggunakan username dan password yang biasa saya gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu udah pernah pakai aplikasi 121 atau mungkin dari websitenya, itu username sama passwordnya sama. Ini saya login. Nah, lalu dia akan langsung mengarah ke halaman dashboard dari PJP online. Nah, di sini mungkin bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada total PJP yang pernah saya buat, terus juga di sini ada berapa banyak PJP yang statusnya itu masih menunggu. Jadi menunggu ini maksudnya masih menunggu untuk ditandatangani oleh MB, MA, sama penjual properti. Lalu di sini ada status PJP yang sudah selesai. Nah, ini kalau misalkan diklik, nah dia langsung akan mengarahkan ke PJP yang sedang dalam proses menunggu. Kayak gini. Nah, kita balik lagi ke dashboard. Kalau masuk ke PJP yang selesai, itu langsung dia akan mengarahkan ke PJP yang statusnya itu sudah selesai. Dia selesai itu maksudnya dokumen itu sudah ditandatangani oleh MB, MA, dan juga penjual properti. Ini untuk yang pertama, saya coba membuat PJP baru. Di sini ada tombolnya, buat PJP. Saya klik. Langsung akan mengarah ke halaman form input PJP. Nah, untuk informasinya sih kurang lebih sama dengan yang ada di PJP manual ya, yang kertas. Di sini saya coba isi nama. Nah, di sini nama penjual propertinya saya boleh pakai Pak Margo untuk demo nanti, soalnya akan ada tanda tangan dari sisi penjual properti biar sama-sama ada gambaran nih. Di sisi orang yang menjual properti itu kayak gimana sih? Saya coba bikin Pak Margo ya. Pak Margo, nomor telepon yang ada WA-nya, Pak? Bisa info, Pak? 087 087 0878, bukan 57, 0878 087 087 8-nya 3 kali 888 732 732 7 3 kali 777. Oke. Itu bener ya, Pak? Ya. Oke. Nah, terus ini nomor KTP ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada yang di labelnya itu ada yang bintang merah, di sini ada yang nggak ada. Nah, jadi kalau yang bintang merah itu berarti datanya itu mandatory atau wajib diisi. Tapi kalau nggak ada bintang merahnya, berarti dia bisa dikosongkan. Tapi kalau mau diisi juga bisa. Ini saya coba isi. Asal aja. Lalu ini alamat penjualnya misalkan di Rawasari. Jalan. Kenapa, Pak? Rawasari. Rawasari. Rawasari misalkan ya, ini datanya
Kita isi asal aja ya Pak ya. Ya. Pak itu, sorry, alamat penjual tuh harus lengkap apa cuma hanya nggak Rawasari Selatan nomor doang? Detail ya? Biasanya kalau manual pemargo gimana? Disamain aja sih Pak sama yang biasanya aja. Oh, gitu. Ah, misalkan ini 11. Ini untuk hak kerjasamanya eksklusif atau non. Di sini ada pilihannya. Misalkan non yang ini, kalau eksklusif ini. Lalu alamat propertinya saya coba samain aja sama yang di atas. Tipe propertinya itu nanti Bapak Ibu pilih. Misal rumah tinggal. Nah, lalu ini ada sertifikat atau dokumen tanah. Misalkan kita pilihnya SHM. Nah, ini nomor sertifikatnya. Misalkan berapa gitu. Nanti disesuaikan aja sama yang aslinya. Lalu ini provinsi. Pilih misal DKI Jakarta. Luas tanah ini tinggal diisi aja, misal 150 deh. Luas bangunannya 100, kamar tidur 4, kamar mandi 2. Nah, ini ada dia furnish atau tidak untuk propertinya, saya pilih tidak. Nah, ini kamar pembantu misalkan ada 1, kamar mandi pembantu ada 1. Dapurnya misal ada 1, AC kosongin aja. Listrik misal 2200. Nah, ini keterangan ini sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Kalau misalkan mau kasih informasi tambahan, itu bisa di kolom keterangan di bagian sini. Cuk aja sih, isinya bebas sih. Nah, lalu di bagian bawah lagi, di sini ada harga propertinya, misalkan saya isi 3,5 M deh. Lalu harga terbilangnya di sini 3.500.000.000 rupiah. Nah, ini ada biaya pemasaran jual, defaultnya itu 3%. Tapi kalau teman-teman mau ganti itu silakan langsung diganti aja. Tapi kalau misalkan mau diisi misalnya 2,5, nah itu tinggal diketik aja 2,5. Pakai titik, bukan pakai koma. Ini biaya pemasaran sewa, itu defaultnya 5%, tapi kalau mau diganti silakan. Nah, lalu di sebelah sini tuh ada nilai minimum jasa pemasaran sewa. Karena ada beberapa kantor yang pakai variabel ini. Jadi misalkan yang paling besar yang mana antara untuk sewa itu jasanya apakah yang besar 5% atau nilai minimumnya misalkan 10 juta contoh aja. Tapi ini bagian sini kalau mau dikosongin itu nggak apa-apa, bisa. Karena dia nggak ada bintang merahnya. Nah, lalu masa berlaku PJP saya isi misalnya 3 bulan. Nah, setelah semua datanya sudah dirasa sudah lengkap ya, itu tinggal diklik aja tombol buat PJP. Nah, setelah kita klik buat PJP secara otomatis dia akan mengenerate dokumen PJP ini. Di bagian atas ini bisa dilihat ini ada nomor PJP-nya. Formatnya itu ini nama kantor, ini tanggal, bulan, tahun. Nah, di sini ada tulisan PJPO, itu maksudnya perjanjian jasa pemasaran online, PJP online maksudnya. Nah, lalu di sini ada nomor ID dari PJP itu sendiri. Nah, apa yang tampil di halaman ini itu sesuai dengan apa yang kita input tadi di saat menginput di form PJP. Nah, itu di sini misalkan ada margo, nomor KTP sekian, alamat, dan sebagainya. Lalu ini dari detail propertinya yang tadi kita sudah input. Nah, keterangan tampil di sini. Lalu ini untuk harga ada di poin ini 3,5 miliar. Nah, lalu di sini ada biaya jasa pemasaran jual tadi 2,5%. Terus juga di sini ada biaya pemasaran sewa 5%. Nah, karena tadi kita memasukkan nilai minimum jasa pemasaran sewa, dia akan tampil poin di sini. Tapi kalau misalkan tadi nilai minimum jasa pemasaran sewanya kita kosongin, tulisan ini dia nggak akan ada. Jadi cuma antara 2,5% sama 5% aja. Lalu di bagian bawah ini masa berlakunya selama 3 bulan. Nah, lalu sampailah di bagian bawah ini, di bagian kolom tanda tangan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada 3 kolom ya.
Yang pertama itu member broker, lalu di sini marketing associate, lalu di sini itu pihak penjual properti. Yang mana di sini tadi datanya Pak Margo, nomor teleponnya Pak Margo. Nah, lalu di bawahnya ini ada tombol kembali untuk back ke halaman dashboard. Sama di sini ada juga tombol download PJP. Nah, tapi tombol download ini baru bisa tampil atau bisa diklik ketika dokumen PJP ini sudah ditandatangani oleh semua pihak. Baru dokumen ini bisa di-download. Tapi kalau ada salah satu kolom yang masih belum ditandatangani, itu tombol download ini nggak akan bisa diklik. Lalu di bagian bawahnya itu ada syarat dan ketentuan mengenai jasa pemasaran Century 21. Nah, jadi kalau kita sebagai MA tadi udah input form PJP, sudah jadi dokumennya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu sebagai MA tinggal klik di sini untuk tanda tangan. Kita klik. Nah, langsung masuk ke halaman tanda tangan di sini. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal kalau pakai komputer bisa pakai mouse, tapi kalau Bapak Ibu login pakai handphone itu bisa langsung di touch screen aja di dalam tanda tangan sini. Ini saya coba contoh. Biarin jelek ya. Nah, lalu saya pilih di sini ada note. Dengan menandatangani ini berarti Anda telah menyetujui seluruh poin pada dokumen perjanjian jasa pemasaran. Nah, kalau misalkan mau diulang, ini tinggal diklik. Nah, dia akan menghapus. Ini kita tanda tangani lagi. Lalu misalkan sudah, saya pilih simpan. Oke, data berhasil disimpan. Lihat PJP. Nah, di bagian MA berarti sudah ditandatangani oleh si MA-nya itu sendiri. Nah, berarti langkah selanjutnya itu sebaiknya ditandatangani oleh member brokernya dulu. Baru setelah member brokernya tanda tangan, kita bisa kirim invitation via link WhatsApp yang kita kirim ke si penjual properti ini. Nah, ini saya coba kembali dulu ke halaman dashboard. Nah, ini PJP yang barusan kita buat. Saya coba login di tempat lain ya untuk MB tanda tangan. Halo, Halo? Pak Firman. Ya, halo Pak. Pak Firman. Ya. Itu kalau EMA-nya udah tanda tangan, kenapa harus ke MB dulu, Pak? Nggak dikirim ke customer dulu? Sebenarnya tujuannya itu kenapa MB tanda tangan dulu, supaya ketika kita kirim link ke customer untuk customer tanda tangan, jadi itu tiga kolom itu sudah ditandatangani Pak, sehingga customer itu bisa langsung download dokumennya. Tujuannya sih ke situ sebenarnya. Tapi kalaupun MB belum tanda tangan, link itu bisa di-share juga langsung ke si customer. Tapi setelah customer tanda tangan, itu belum bisa di-download karena MB-nya belum tanda tangan. Sebenarnya sih tujuannya ke situ. Cuman belum bisa di-download aja, yang penting Betul, bisa Pak. di-share. Bisa. Ya. Nah, oke. Tadi saya di tempat lain login pakai MB dan udah tanda tangan. Ini kita coba refresh ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat nih, ada TTD MB, tanda tangan MB, terus juga MA, penjual. Nah, di sini menandakan checklist ini berarti dokumen itu sudah ditandatangani. Ini MB udah, MA udah, nah tinggal penjual nih yang masih kosong. Statusnya jadi masih menunggu. Nah, sekarang itu gampang banget. Kalau di sini bisa dilihat ada tombol untuk link WA. Nah, kirim link tanda tangan ke penjual. Nah, kalau misalkan saya klik, dia secara otomatis akan mengarahkan ke aplikasi WhatsApp. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan handphone dari aplikasi itu, langsung nanti secara otomatis buka aplikasi WhatsApp dan dia akan mengirim link untuk tanda tangan beserta nomor kodenya ke penjual. Nah, ini saya akan kirim ke Pak Margo ya, Pak? Ya, silakan. Saya tunggu.
Pak Firman, coba kirim ke saya Ya. juga Pak, mau lihat Pak Firman. Nanti saya copy ke chat aja ya Pak ya, biar Iya, bisa betul. lihat juga. Ya, bentar. Hasilnya kayak apa? Nah, Pak Marco udah terkirim Pak. Oke. Saya buka ya. Buka Pak. Ada password, minta password. Itu di chatnya ada nomor kode Pak. Oh, Di chat sebentar. WhatsApp. Oh, di copy dulu dong kode ini ya. Diketik aja sih Pak. Aduh, agak ribet kodenya. Tadi gue catat dulu. 7Z3TE6. Sebentar. 7Z3TE6. Mm-mm. Itu kodenya ini ya. Tinggal masukin aja ke itunya Pak. Z3TE6. Oke, udah. Terus kita tanda tangan nih. Nah, coba. Iya, betul. Tanda tangan Pak. Tombol diklik aja tombolnya Pak. Oke, terus simpan. Simpan. Lihat PJP. Oke, udah tuh. Udah saya tanda tangan Udah terus. ya? Nah, oke. Ini saya refresh ya. Ini kan masih kosong. Ini saya refresh. Pak Margo tadi udah tanda tangan. Nah, ini udah terchecklist biru, berarti semuanya sudah tanda tangan. Dan statusnya itu otomatis akan menjadi selesai status PJP-nya. Ini kita coba lihat aja. Nah, sorry. Ini link WA-nya dan juga edit PJP-nya itu akan hilang ketika penjualnya itu sudah tanda tangan. Jadi dokumen itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi isinya. Karena penjualnya juga sudah tanda tangan di dokumen tersebut. Nah, ini saya coba lihat dokumennya. Nah, lalu kita ke bawah. Nah, ini ketiganya sudah diisi ya. Sudah ditandatangani dan ini bisa di-download PJP-nya. Saya coba klik. Nah, dia langsung menjadi sebuah PDF nih. Ini udah ada tanda tangan ketiganya dan di bawahnya itu ada syarat dan ketentuan dari perjanjian jasa pemasarannya. Nah, ini kalau melalui handphone itu dia langsung akan download, tapi kalau dari browser ini tinggal diklik tombol download ini nih. Bapak Ibu, download. Nah, dia akan langsung mendownload dokumennya. Kita save aja. Nah, dia langsung akan mengarah ke lokasi tujuan. Ini tinggal di open aja. Tampilannya itu kayak gini juga sama. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Pak untuk PJP online-nya. Misalnya Pak Firman misalnya. Ya. Itu kan tadi pilihannya kan dua tuh, eksklusif sama non eksklusif ya. Iya, betul. Eksklusif sama open. Iya kan, kalau pengertian eksklusif berarti agent lain udah nggak bisa ya, kita doang ya. Iya. Nah, non eksklusif kan berarti kan maksudnya open ya. Open. Open. Itu keterangan kalau buat customer ngelihat bahwa itu open, dia muncul nggak pada saat kita tampilin? Ada Pak. Nih, misalnya kita lihat dokumen ya. Lihat dokumen. Nah, itu ada di sini Pak, sorry. Nah, ini wewenang eksklusif kepada pihak pertama. Dan wewenang, berarti non eksklusif ntar tulisannya ya? Iya, betul. Non eksklusif atau open. Terus kalau dia misalnya di tengah jalan si customer bilang ada perubahan, sementara itu kan udah posisinya kan udah siap download. Kalau udah siap download kan berarti udah nggak bisa diedit. Edit. Nah, itu iya. Solusinya belum ada kalau kita mau ada perubahan, udah nggak bisa lagi ya. Terutama komisi. Misalnya komisi, kita nego nih Pak, kan tadinya kita awal-awal dia kasih 2% misalnya. Di tengah jalan kita lobby-lobby bisa nih naik jadi 2,5 gitu kan. Nah, kita kan butuh tertulis juga nih, takutnya nanti jalan dia nggak komit kan. Nah, itu bisa nggak kita edit-edit lagi supaya dia juga Kalau dari sisi MA-nya itu nggak ada akses untuk edit Pak, tapi kalau misalkan ada case kayak gitu, silakan email ke saya aja, nanti saya bantu untuk perubahannya. Jadi perubahannya nggak bisa kita lakukan dari kita sendiri, dari kantor atau MB-nya nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Kan kita sering nih Pak, di tengah jalan nego nih, Pak kita jangan 2% dong, kita kan ini
bareng-bareng sama teman segala macam, pokok alasannya macam-macam lah. Kita mau adjust nih, tapi kita butuh pegangan. Karena yang lama kan masih 2% gitu kan. Jadi tetap harus lapor ke pusat ya Pak Firman. Nggak bisa kita adjust dari MB-nya atau dari internal. Justru kalau login sebagai MB itu MB-nya nggak bisa melakukan edit atas dokumen itu sih Pak. Jadi memang yang bertanggung jawab atas isi dokumen itu ya si MA-nya. Jadi untuk bagian link, share link WA dan edit itu ketika MB login, bagian ini, kolom ini, dua ini nggak akan ada. Jadi MB hanya bisa lihat dan tanda tangan isi dari PJP itu sendiri. Iya, hanya view aja sama tanda tangan. View betul. Jadi solusinya harus info ke paling email aja Pak. Iya. Email aja ya. Karena takutnya kalau nggak bisa dicoret gitu Pak, dikasih note. Oh iya nih, kita kasih note dari dokumennya itu nggak bisa. Meskipun nggak ada feature-nya gitu, nggak ada kolomnya, tapi kita kasih coretan atau apa. Oh, berarti Bapak print maksudnya dokumennya? Terakhir berarti itu mau nggak mau ya. Tapi kalau secara online nggak bisa ya? Secara online sih nggak sih Pak. Nggak ada, karena ini dari flow-nya sendiri kita juga sudah discuss dengan tim internal di kantor pusat gitu. Iya. Jadi berarti perubahannya manual ya? Manual Pak, kirim email. Karena kenapa kita mengarah ke email supaya itu buktinya lebih kejaga aja. Misalkan sewaktu-waktu konsumen protes, kok kenapa datanya berubah? Nah, kita juga bisa buktikan bahwa ada permintaan gitu dari si MA-nya, kayak gitu Pak. Iya, oke. Pak, di situ ada, ini saya nanya lagi nggak apa-apa ya? Boleh Pak, boleh Pak. Ada fasilitas itu nggak Pak? Misalnya si klien pada saat tanda tangan, dia punya copy data-data legalitas, dia mau attach. Itu ada fasilitas itu nggak Pak? Untuk upload saat ini masih dalam proses Pak. Jadi kemarin setelah meeting MB kan kita dari kantor pusat dapat banyak masukan nih. Iya. Kayak misalkan tadi input nomor KTP, terus juga kamar tidur pembantu, sama nilai minimum komisi sewa, sama satu lagi itu untuk upload foto KTP, entah itu ada dokumen apa lagi. Nah itu betul. Untuk foto uploadnya itu sedang dalam proses Pak, tapi nanti akan kita tambahkan di sini. Ya, karena minimal ya kayak kita bisa pegang kopi sertifikat atau PPP kan lebih bagus. Kalian mumpung dia lagi mau gitu kan. Paling sih nanti just info aja kalau untuk upload dokumen, tombol itu bisa ada di bagian dashboard salah satu tombol di sini, atau mungkin di dalam halaman PJP sini Pak. Nanti akan di antara dua itu saya letakkan tombol untuk upload dokumennya, baik itu KTP atau sertifikat atau yang IMB dan lain sebagainya. Oke. Terus terakhir Pak. Ya Pak. Ini ada masa ini nih nggak? Misalnya kalau kita udah kirim ke klien nggak respon lama, itu apakah dia nanti mesti create ulang dalam berapa hari, berapa minggu? Nggak ada. Jadi berarti dia standby terus selama belum merespon dia standby. Jadi selama dokumen itu belum ditandatangani, tombol share link ke WhatsApp ini akan selalu muncul. Jadi itu nggak ada masa expirednya, nggak ada. Oke. Sementara cukup Pak. Bentar yang lain teman-teman. Baik Pak. Siap. Oke. Pak Firman, kalau misalnya yang tanda tangan, kan kita kasih ini nomor teleponnya, kan bisa tanda tangan. Itu kalau yang tanda tangan bukan yang punya kan bisa juga Pak? Atau akal-akalan di tanda tangan aja gitu bisa juga nggak? Kita nggak bisa protek ya kalau gitu ya? Ya kalau dari situ memang agak sulit Pak. Makanya paling untuk mengatasi itu, kemarin kan kita sudah discuss juga tuh Pak dengan tim Adnan Buyung ya dari sisi legal. Paling untuk mengupload foto KTP si penjual itu sudah menjadi salah satu bukti penguat Pak. Oh KTP ya. Tapi iya, untuk saat ini belum itunya belum lagi disiapin. Lagi disiapin Pak, lagi disiapin. Oke. Oke, teman-teman ada yang bertanya? Oh, halo. Sorry, tadi saya belum share ininya ya Pak ya, contoh teks. Sebentar. Nah, jadi ini contoh teks yang terkirim ke konsumen Bapak Ibu dari share link WhatsApp. Nah, kayak gini. Lihatnya di chat, Di chat.
Dibuka aja, dibuka. Jadi di dalam link itu sudah termasuk ID PJP-nya juga, termasuk nomor kode. Jadi ketika Bapak Ibu coba klik aja linknya, nah setelah diklik link itu nggak langsung menuju ke dokumen, harus input nomor kodenya dulu baru bisa masuk. Ini yang di kliennya ya, yang sebelum sisi klien Pak, betul. Kodenya lihat di input number code-nya, lihat di mana tadi Pak? Nomor kode Pak, di sini di bagian bawah chatnya tadi, di bawah link 7Z3TE6. Oh itu, yang nomor kode di linknya itu ya? Iya, di bagian bawah link. Oke. Iya. Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu untuk PJP online. Itu nomor username sama password di Bapak ya diberikannya ya? Enggak di kalau, username sama password? Kalau misalkan ada yang lupa username sama password, bisa WA saya aja Pak Margo nih. Nomor Bapak berapa ya, dimasukin nomor itu tuh 0856 di chat. Nah, di sini WA saya Pak. Oh itu. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu? Halo. Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu. Pak Firman, itu biasanya kita kalau listingan ada juga yang kita dapat dari orang lain, terus dia minta referral. Nah, itu gimana? Di situ kan belum ada ya. Kalau kita biasanya gitu ada referral gitu, berapa persen? Kalau referral sih memang nggak masuk ke dalam poin yang ada di PJP sih Bu. Di dalam PJP manual pun poin itu emang nggak dimasukkan ke situ. Mungkin Pak Margo bisa bantu jawab kali Pak. Itu intern kita diskusi, makanya PJP standar dulu dari pusat, aturan main yang kita diskusikan, kita diskusi setelah Pak Firman udah nggak di sini. Ini kan Pak Firman cuma ngejelasin dulu nih, gini nih, ntar kita coba, makanya hari ini saya kumpulin tuh sama senior, ada beberapa aturan yang harus kita diskusikan, gitu, tahu Bu Dewi ya. Ntar itu kita diskusikan. Oke. Itu terus semua file harus diisi ya Pak Firman? Kan ada juga tuh nomor kayak nomor SHM gitu, kadang-kadang kan owner kan oke. Gitu. Ini saya coba share screen lagi ya Bu ya. Ini untuk masuk ke halaman. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, misalkan masuk, saya bikin ke tambah PJP lagi. Nah, jadi untuk field-field di sini mungkin bisa kelihatan nih Bu, ada yang pakai bintang merah kayak gini. Nah, ada yang di sini nggak ada bintang merahnya. Nah, jadi kalau yang bintang merah itu memang kolom yang wajib diisi sih. Kayak ini nomor sertifikat. Di sini sih memang wajib diisi, Bu. Kalau misalnya dia belum mau ngasih gimana tuh Pak misalnya? Kan ada yang lagi di bank gitu, misalnya berapa nomor sertifikatnya dia. Apa di 000 apa diisi? Kalau diisi angka 0 sih sebenarnya bisa. Cuma nanti saya coba discuss juga dengan tim internal pusat ya, apakah nomor sertifikat ini itu sifatnya mandatori atau enggak gitu ya. Saya coba note dulu deh. Jadi kadang-kadang gini Pak Firman, tambahin nih boleh ya, tambahin. Jadi customer tuh jangankan nomor sertifikat Pak, dia bisa tahu atau dia bisa lihat dokumen. Kadang dia untuk nyebutin luas aja juga kadang-kadang masih kira-kira kan. Menurut saya sih daripada ntar gara-gara nomor jadi lama, mungkin misalnya dimasukin nomor sementara standar bisa aja. Oke. Cuman masalahnya kan kalau udah siap download kan nggak bisa diotak-atik, itu masalahnya kan Pak. Iya, betul. Karena kecuali masih bisa dirubah nanti. Kalau udah di-download berarti harus berubah dari awal kan, nggak bisa diapa-apain lagi kan. Paling sih kalau misalkan ada perubahan pada saat dokumen itu udah nggak bisa diedit, itu kayak tadi sih Pak, email ke saya aja Pak, nanti saya bantu. Nah, tapi nanti ini untuk sementara mungkin nggak apa-apa ya, masukin nomor standar dulu aja sertifikat. Ini sebenarnya diisi 0 juga bisa sih Pak, asal nggak kosong aja. Bisa. Tapi mengenai nomor sertifikat ini itu sebenarnya mandatori atau enggak, itu nanti saya coba tanyakan dulu ya Pak ke tim terkait, karena
saya harus discuss dulu sih untuk penentuan itunya. Ya. Kalau saran sih Pak Firman baiknya paralel, karena kalau harus di awal nanti belum apa-apa kita udah ngejar nomor sertifikat, takutnya si ownernya juga nggak mau ya. Apa udah terlalu ini gitu kan. Takutnya. Oke. Siap. Tadi kalau bisa diedit next, mungkin itu bisa lebih baik gitu dibanding kita awal-awal udah ngejar-ngejar hal-hal yang kayak ini. Gitu. Paling sih kemungkinannya nomor sertifikat ini bisa jadi tidak mandatori sih Pak. Jadi ini bintang merahnya akan hilang dan ini bisa dikosongin, bisa di skip gitu maksudnya. Mungkin yang penting juga nih Pak, perlu dimasukin ini Pak, sertifikat itu keterangan jenisnya apa, melihatnya di mana Pak? Jenis maksudnya ini, yang isinya Pak? SHM, AJB, HGB, GRIC. Nah, iya, ini yang penting ini nih Pak, kalau ini mandatori nih Pak. Siap. Makanya ini ada bintang merah Pak. Iya, jangan sampai dia nggak, ternyata itu masih PPJB, dia tulis udah sertifikat, nah itu kan repot. Oke, siap. Paling just info aja nih Bapak Ibu, kalau di sini kan ini tampilan untuk dari laptop ya. Karena ada beberapa user yang bingung ketika tampilannya itu jadi dibuka itu dalam bentuk handphone. Nah, jadi kalau dalam bentuk handphone itu kurang lebih tampilannya dia akan seperti ini. Akan ke bawah. Dan ini untuk bagian ini, bagian table detail PJP, ini bisa digeser kanan kiri. Nah, kayak gini tombolnya. Karena ada beberapa user yang bingung ketika tampilan handphone, kok tombolnya nggak ada gitu katanya. Nah, paling info itu aja sih saya. Oke. Gitu, kurang lebih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi?